Menarik banget nih. Kadang sekelas profesor juga masih bisa menimbulkan logical fallacies yang membahayakan. 3 prajurit Indonesia gugur di Lebanon. 1 luka berat, 2 luka ringan. Mereka bukan pasukan perang. Mereka bagian dari misi perdamaian dunia UNIFIL. Terus muncul video dari ibu Profesor Koni yang satu ini. Ini yang saya bilang Pak, contoh kenapa saya tidak setuju kita ada di tentaranya BOP, apalagi sudah pakai komandan. Contoh nih Pak, kasus Lebanon Pak, 3 prajurit kita tewas. Pertama Bu, mohon maaf banget nih. Coba deh lain kali jangan pakai handkerchief kayak gitu. Izin, suara ibu jadi kayak orang kecekek. Nggak jelas kedengarannya Bu. Kemudian Bu Profesor, misi UNIFIL ini tugasnya jelas. Menjaga stabilitas, mengawasi gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan memastikan bahwa konflik ini tidak makin luas. Mereka justru ditempatkan di titik yang paling rawan, di antara 2 pihak yang sedang tegang. Dan mereka tahu itu. Hal yang terjadi kemarin itu bukan kecelakaan tanpa konteks. Hal tersebut adalah resiko yang benar-benar melekat pada misi perdamaian dunia, tanpa mengurangi rasa empati terhadap prajurit yang gugur, kesatuan, ataupun keluarga yang ditinggalkan. Di tengah duka yang seperti ini muncul suara-suara yang aneh gitu. Bukan membahas bagaimana cara melindungi prajurit atau mengevaluasi sistem, tapi langsung lompat ke kesimpulan. Jangan kirim pasukan, jangan ikut ini, jangan ikut itu, seperti yang Ibu Koni sampaikan di video Ibu tersebut. Kalau misalkan logika yang sama, kita pakai di situasi yang berbeda, ini akan terdengar sangat konyol. Misalnya gini, negara kita diserang sama negara yang jauh lebih kuat daripada kita. Apakah solusinya akhirnya jangan melawan karena resikonya nanti membuang nyawa? Kan nggak gitu. Atau jangan berbisnis nanti bisa rugi. Seolah-olah solusi dari risiko adalah berhenti. Padahal dunia nggak bekerja seperti itu. Kalau misalkan semua resiko ditinggalkan, nggak akan ada yang namanya lagi run, nggak ada yang namanya kontribusi, nggak ada yang namanya peluang perubahan. Yang ada hanya aman, tapi kosong. Resiko itu bukan untuk dihindari sepenuhnya, tapi dikelola. Makanya ada yang namanya mitigasi. Bukan mundur, tapi memperbaiki cara kita melangkah. Dan satu hal yang perlu diluruskan, mengaitkan kejadian ini dengan suatu agenda atau kebijakan yang bahkan belum berjalan dengan jelas, itu bukan analisis yang jujur. Itu adalah narasi yang dipaksakan. Mereka yang gugur hari ini tidak berangkat untuk menjadi bahan perdebatan. Mereka berangkat untuk menjaga agar konflik tidak semakin meluas, untuk memberi ruang bagi damai, walaupun kecil. Dan itu gak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi kalau kita hari ini benar-benar menghargai mereka, yang kita jaga bukan cuma ingatan, tapi juga cara kita bersikap. Tidak semua hal harus dipolitisasi, dan tidak semua duka harus ditarik ke agenda. Ini Nusantara Project, bangga tanpa benci untuk Indonesia. Peace out.